Shalom Bapak Ibu dan jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur pada saat ini kita boleh diperjumpakan dalam persekutuan yang beribadah. Ini adalah perjumpaan kita yang pertama kali dan saya mau berterima kasih karena Bapak Ibu jemaat sekalian dan para majelis boleh mengizinkan saya untuk berkhotbah di tempat ini. Dan ada ungkapan lama yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Aurelia Patricia Manuel. Saya berasal dari kota Manado, Sulawesi Utara. Dan Bapak Ibu dan jemaat sekalian, tema renungan kita pada saat ini adalah berbahagialah orang yang dipulihkan oleh Tuhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berbahagialah memiliki arti orang yang dalam keadaan bebas dari berbagai macam permasalahan. Dan dipulihkan memiliki arti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu orang yang kembali disehatkan atau orang yang dikembalikan ke dalam posisi yang enak. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya memiliki satu pertanyaan, yaitu apakah di antara kita saat ini ada yang tidak pernah mengalami kesakitan, kegagalan? Tentunya sebagai manusia yang normal, kita semua yang ada di tempat ini pasti pernah mengalami kesakitan dan kegagalan. Baik itu dikarenakan permasalahan hidup, tantangan hidup, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu ungkapan yang dilontarkan oleh Bob Marley dan ungkapan ini sangat menyadarkan saya. Ungkapan itu berupa, jika kamu tidak siap untuk sakit, maka kamu juga tidak akan siap untuk menjalani kehidupan. Nah, Bapak Ibu, sudah menjadi realitas kita bahwa siap atau tidak siap, mau atau tidak mau, kita pasti akan diperhadapkan dengan permasalahan, dengan tantangan kehidupan. Dan pasti kita juga akan diperhadapkan dengan keadaan yang hancur. Dan ketika kita dalam keadaan yang seperti itu, kita pasti membutuhkan pemulihan, baik itu dari Tuhan maupun dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Pemulihan untuk apa? Pemulihan untuk membawa kita untuk menemukan kebahagiaan kita kembali, untuk menemukan jalan keluar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari kita melihat bagian firman yang sudah kita baca tadi secara lebih mendalam. Nah, bagian yang sudah kita baca tadi, kitab Lukas ini termasuk dalam kitab Injil. Dan kitab ini ditulis oleh Lukas. Lukas ini berprofesi sebagai seorang dokter dan ia merupakan rekan sekerja dari Rasul Paulus. Dan tujuan dari kitab ini ditulis oleh Lukas sangat jelas diperlihatkan pada pasal pertama bagian kitab ini, yaitu kitab ini ditulis dengan tujuan ditujukan kepada Theophilus. Kenapa ditujukan kepada Theophilus? Karena pada saat itu muncul isu-isu yang mengatakan bahwa ajaran yang Lukas berikan kepada Theophilus adalah ajaran yang tidak benar. Maka dari itu Lukas menulis kitabnya untuk mengklarifikasikan ajaran yang telah ia berikan kepada Theophilus bahwa ajaran itu adalah ajaran yang benar. Nah, Bapak Ibu sekalian, konteks jemaat juga pada saat kitab ini ditulis oleh Lukas adalah jemaat pada saat itu sudah banyak yang percaya dan menjadi pengikut dari ajaran Yesus ini yang diajarkan oleh Lukas. Dan ketika mereka sudah banyak, mereka itu dicurigainya kenapa? Mereka mengira ajaran ini adalah ajaran yang tidak benar. Dan yang kedua, mereka pada saat itu yang menjadi pengikut ajaran Yesus ini adalah orang-orang yang berada dalam tingkat ekonomi yang di atas, sehingga hal ini membuat mereka menganggap rendah orang-orang yang miskin. Nah, Bapak Ibu, bagian Lukas 6 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-26 ini menceritakan tentang mujizat dan pengajaran yang Yesus lakukan setelah ia berdoa semalaman di bukit.
Setelah ia berdoa semalaman di bukit, ia turun menjumpai murid-muridnya dan kemudian mereka pergi ke tempat yang datar. Nah, di dalam tempat yang datar itu, mereka mendapati banyak orang yang datang untuk menemui Yesus. Orang-orang itu berasal dari berbagai daerah, mulai dari Yudea, Yerusalem, daerah pantai Tirus, dan juga Sidon. Nah, orang-orang ini datang kepada Yesus tentu dengan memiliki tujuan. Menurut Bapak Ibu, apa tujuan mereka datang kepada Yesus? Nah, Bapak Ibu sekalian, mereka datang kepada Yesus dengan tujuan untuk menyembuhkan diri mereka dari berbagai macam penyakit. Nah, menurut Bapak Ibu, pertanyaan berikutnya, kenapa mereka dengan yakin memilih Yesus? Nah, mereka memilih Yesus sebab mereka meyakini bahwa di dalam tubuh Yesus itu ada kuasa untuk menyembuhkan. Dan ayat 19 jelas memperlihatkan bahwa di dalam diri Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan dan orang-orang yang ada di situ disembuhkan oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, Yesus bukan hanya saja menyembuhkan, tetapi Yesus juga melakukan pengajaran. Saya melihat ada 2 pokok pengajaran yang Yesus berikan kepada mereka saat itu. Yaitu yang pertama, Yesus menggunakan kata berbahagialah. Kata berbahagia ini berasal dari bahasa Yunani yaitu makarios yang memiliki arti beruntung dan diberkati. Nah, kata berbahagialah ini ditujukan kepada mereka yang miskin, yang dikucilkan, yang dicela, yang dibenci, mereka yang sedih, dan mereka yang lapar. Dan dalam pengajaran ini, Yesus memberikan mereka pengharapan dan jaminan bahwa bagi mereka yang ada dalam posisi kesusahan itu, mereka akan, yang miskin mempunyai kerajaan Allah, yang lapar akan dipuaskan, yang menangis akan tertawa, yang dibenci, dicela, dikucilkan akan bersuka cita. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari ajaran ini, dari kata berbahagialah ini, kita dapat melihat bahwa ajaran yang Yesus lakukan itu tidak pernah pilih kasih. Yesus melakukan pengajaran kepada siapa saja, dalam kondisi apa saja, dalam status ekonomi apa saja. Nah, Yesus bukan hanya menunjukkan pelayanannya khusus kepada orang yang kaya atau orang-orang yang memiliki kuasa pada saat itu. Tidak, Yesus tidak pernah pilih kasih Bapak Ibu. Dan firman Tuhan kita hari ini jelas memperlihatkan itu. Dan juga pengajaran ini ingin memperlihatkan kepada kita bahwa kerajaan Allah itu untuk siapa saja. Tidak memandang fisik, tidak memandang tingkat ekonomi yang kita miliki. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, Yesus itu mengingatkan dengan menggunakan kata celakalah. Kata celakalah ini ditujukan kepada mereka yang kaya, mereka yang sedang kenyang, mereka yang sedang dipuji-puji. Kata celakalah ini ditujukan kepada mereka dengan tujuan untuk memperingati mereka agar mereka bisa berhati-hati dalam kondisi mereka. Sebab ketika seseorang sedang ada dalam keadaan yang stabil, sedang dipuji-puji oleh orang, sedang kenyang, sedang dalam tingkatan ekonomi yang tinggi, seringkali dia lupa terhadap karya Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada dirinya. Terkadang apa yang sudah Tuhan berikan, kelebihan yang sudah Tuhan berikan, membuat dia lupa diri, membuat dia sombong, membuat dia tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Sebab dia merasa dia sudah mampu berdiri di atas kaki sendiri. Dan hal ini adalah hal yang bahaya, maka Yesus mengingatkan mereka dengan menggunakan kata celakalah. Nah, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian, saya memiliki pertanyaan, mengapa Yesus mengingatkan orang-orang yang miskin, dicela, yang kelaparan, yang dibenci, itu dengan kata berbahagialah, tetapi bagi mereka yang kaya, bagi mereka yang sedang kenyang, di dalam posisi yang stabil, memakai kata celakalah. Nah, Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa ketika kita sedang dalam keadaan yang enak, terkadang kita sudah tidak mau lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika kita dalam keadaan yang susah, keadaan yang lapar, disitulah ruang kita untuk mengandalkan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu, dari ingatan Yesus dari kata berbahagialah ini ingin mengingatkan kita bahwa dalam kondisi apapun kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan mau kita untuk tetap mengandalkan Dia. Seperti seorang sahabat dengan sahabatnya, ketika pasti kita memiliki sahabat untuk menjadi tempat curhatan kita, tempat kita meminta pertolongan dalam keadaan apapun itu, baik kita sedang bahagia maupun kita sedang terluka. Nah, Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga mau kita seperti itu kepadanya. Tuhan mau kita menjadikan Dia sebagai sahabat kita ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang senang. Tuhan mau kita lari kepada Dia. Tuhan mau kita tetap mengandalkan Dia. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mari kita melihat bagian firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, berbahagialah kamu yang miskin, sebab kamu memiliki kerajaan Allah. Nah, dari bagian ini kita dapat melihat bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah memandang siapa kita, tidak pernah memandang kondisi kita maupun tingkatan ekonomi yang kita miliki. Seburuk apapun kita, sehancur apapun kita, Tuhan akan tetap menolong kita. Tuhan akan tetap memberikan jaminan-jaminan hidup asalkan kita mau mengandalkan Dia. Dan dalam bagian ini juga menyadarkan kita bahwa Tuhan tidak mau kita manja terhadap Dia. Tuhan tidak mau kita sombong terhadap Dia. Maka dari itu, bagi dia yang miskin, Tuhan memberikan kita kasih agar kita boleh menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, yang lapar akan dikenyangkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari, pertanyaan saya, apakah kita walaupun kita dalam kesusahan, kita pernah tidak diberi kesempatan makan oleh Tuhan satu hari pun? Pasti Bapak Ibu, kita walaupun sehari hanya sekali makan, ada berbagai cara, ada berbagai alat yang Tuhan siapkan untuk kita tetap bisa makan. Sesusah-susah apapun kita, pasti kita tetap bisa untuk makan. Entah itu makanan yang sederhana maupun makanan yang luar biasa. Saya sebagai anak kos, saya merasakan hal ini. Terkadang ketika akhir bulan, uang jajan saya habis dan saya terancam terkadang tidak bisa makan karena uang habis. Tetapi Tuhan memakai kakak yang ada di kos saya, terkadang mereka memberi saya ikan, memberi saya makan. Dan lewat hal itu saya menyadari bahwa kasih Tuhan tercermin dalam orang-orang yang ada di sekitar saya. Begitu juga dalam kehidupan kita. Peristiwa 5 roti dan 2 ikan juga sangat jelas memperlihatkan kepada kita Tuhan memberikan kita jaminan. Ketika kita mau mengikuti Dia, ketika kita setia kepada Dia, pasti Dia akan memberikan kita jawaban, memberikan kita apa yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga yang bisa kita belajar juga, yang menangis akan tertawa. Yesus sudah berjanji bahwa Ia akan memberikan pelangi sehabis hujan. Nah, sebagai manusia normal, tentu kita pasti akan tetap diperhadapkan dengan berbagai macam permasalahan hidup, kegagalan, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Tetapi melalui firman Tuhan kita hari ini, Tuhan memberikan kita jaminan bahwa ketika kita menangis, pasti kita akan tertawa. Nah, asalkan kita tetap mau mengandalkan Dia, seberat apapun kondisi yang kita alami saat ini, ketika kita mau membuka tangan untuk Tuhan, pasti Tuhan akan turun tangan kepada kita. Mau masalah sebesar apapun, ketika kita tetap setia pada jalurnya Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, pasti kita akan menuai sesuai dengan usaha kita. Pasti kita akan merasakan pelangi kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang keempat itu tentang yang dibenci dikucilkan karena nama Tuhan akan bersukacita. Realitas kita di bangsa Indonesia saat ini, kita hidup dengan berbagai macam pluralitas yang ada, mulai dari agama, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Tentunya banyak saat ini pengajaran-pengajaran yang menyudutkan agama kita. Tetapi kita juga tidak boleh menyerah karena hal itu. Kita tidak boleh ragu terhadap apa yang kita percayai.
Dan mungkin juga sebagai anak-anak muda yang sedang diperhadapkan dengan cinta beda agama, kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan sampai orang yang baru kenal dengan kita 1-2 tahun membuat kita meninggalkan Yesus yang sudah ada di dalam hidup kita sejak kita lahir sampai hari ini. Kita harus tetap teguh mempertahankan iman kita, kita harus tetap teguh mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita walaupun dengan berbagai macam tantangan kehidupan yang ada. Nah, yang kelima itu Yesus mengingatkan kepada mereka yang kaya, kepada mereka yang sedang kenyang, kepada mereka yang sedang dipuji-puji, bahwa celakalah karena kamu akan lapar, karena kamu akan miskin, dan lain sebagainya. Dari hal ini juga menjadi realitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita, ketika kita dalam kehidupan kita itu ketika dalam keadaan yang enak, kita itu melupakan kasih Tuhan. Kita itu melupakan karya-karya Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sudah Ia berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Posisi yang enak membuat kita lupa diri kepada Tuhan dan tidak mau mengandalkan Tuhan lagi, dan dengan kesombongan kita hanya ingin berdiri di atas kaki kita sendiri karena berbagai macam keberhasilan yang sudah kita dapati itu. Nah, Bapak Ibu, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus ingat dalam keadaan susah maupun keadaan yang senang, dalam keadaan yang membahagiakan ataupun tidak, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya memiliki satu cerita yang sangat menginspirasi kehidupan saya. Waktu itu saya sedang membagi-bagikan makanan di kota Salatiga. Pada saat itu, pada suatu malam, saya bertemu dengan seorang ibu di tempat sampah. Itu sudah sekitar jam 11 malam. Nah, ketika saya kasih makanan dan saya bertanya, "Ibu, kenapa di sini?" Dan ibu itu menjawab, "Saya kerja di sini, memilih-milih sampah plastik untuk saya jual." Dan ketika itu saya mendengar itu, saya merasa sangat sedih karena kenapa sudah malam ibu masih bekerja? Dan dia menjawab saya, kalau saya tidak kerja, maka anak-anak saya tidak akan bisa makan. Nah, ia sangat menggantungkan dirinya kepada pekerjaannya. Sebab ketika ia tidak bisa melakukan pekerjaan itu, ia tidak akan bisa membawa anak-anaknya makan. Tidak bisa untuk menanggung kehidupan anak-anaknya. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa Tuhan ingin kita memposisikan Tuhan seperti itu. Tuhan ingin kita mengandalkan Dia. Tuhan ingin kita merasa miskin di hadapannya agar kita terus Tuhan ingin kita merasa miskin di hadapannya agar kita bisa terus mengandalkan Dia. Terkadang kemiskinan, kesusahan, kelaparan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, permasalahan yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, ingin menyadarkan kita bahwa kita sudah terlalu jauh berjalan di atas kaki kita sendiri tanpa mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin menyadarkan kita bahwa kasih-Nya sangat besar kepada kita, sebab terkadang di dalam penderitaanlah kita baru bisa merasakan kasih Tuhan itu dengan nyata. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kondisi apapun. Memang dalam berproses hidup kita itu pasti dalam permasalahan. Ketika kita masih bisa bernafas dan bergerak, permasalahan, kesedihan itu tetap ada di sekitar kita. Maka dari itu kita harus bisa membuka hati, harus bisa merendahkan diri untuk bisa merasakan pemulihan dan pertolongan dari Tuhan. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih dari Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu serta jemaat sekalian, semoga kita boleh tetap rendah hati, semoga kita boleh tetap hidup dengan mengandalkan Tuhan apapun kondisi yang kita miliki saat ini. Sebab Tuhan sangat ingin kita mau mengandalkannya. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kehidupan kita sekalian. Amin.